Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Rumah Coding. Kita lanjut ke bagian kedua untuk dasar tentang deep learning yang neural network ya. Ini bagian kedua. Nah, di sini kalau tadi sudah dijelaskan secara sekilas bagaimana neural network itu. Kemudian secara matematisnya juga, kemudian apa yang ada di dalam neural network. Berikutnya kita melihat ke programnya ya. Kita pakai Python. Nah, implementasinya ke dalam program Python yang dibutuhkan itu adalah harus diimport dulu NumPy untuk mengolah variabel array dan sebagainya. Di sini NumPy SNP. Kemudian dibuat dulu sebuah kelas namanya neuron ini. Neuron ini neuron itu satu titik tunggal yang ada di ini ya, di mana di neural network ya. Kita lihat di sini tadi. Nah, ini satu neuron, X1 itu satu neuron. Nanti dia input, kemudian outputnya adalah di sini. Itu neuron nanti yang akan kita bangun. Nah, neuron ini itu akan menginputkan nilai integer, kemudian dia akan punya activation function juga, atribut yang dia yang dimilikinya itu ada weight, array vector w untuk pengali tadi yang w-nya, kemudian ada bias, ada nilai biasnya, dan ada activation function yang kita set nanti. Kita untuk neuron ini di sini w dan biasnya itu kita rancang supaya dia acak aja, jadi tidak ditentukan, dia memang pakai nilai acak. Kemudian ada fungsi namanya forward. Itu adalah fungsi untuk memproses input X. Ketika X dimasukkan, maka forward ini dia akan menghitung tadi rumus yang Z tadi. Nah, dia akan menghasilkan nilai Z ini. Nilai Z itu dia dapatkan dengan proses perkalian vektor dot operation antara input X terhadap W-nya dijumlahkan dengan bias. Akhirnya outputnya itu adalah dari neuron, kemudian dilewatkan ke sebuah aktivasi function, fungsi aktivasinya. Nah, activation functionnya ini entah biner, entah sigmoid atau tangent. Nah, itu ditentukan di luar program ini nanti ya. Nah, baru outputnya adalah berupa perhitungan untuk neuronnya sedemikian rupa. Nah, untuk menjalankan sebuah neuron, kita bikin dulu nilai acak dimensinya 1x3 gitu ya. Di sini ada satu sintaks NP random seed 42. Itu maksudnya adalah kita memang bermainnya, program ini kan jalan ada beberapa fungsi yang berjalan, nilai-nilai yang harus ditentukan secara acak. Nah, kalau kita pakai random seed 42, maksudnya ketika kita ulang kembali prosesnya, dia random yang dilakukan itu akan menghasilkan nilai yang sama terus. Sedangkan kalau ini nggak dipakai, NP random seed nggak ada gitu ya, kita komen, maka yang terjadi adalah randomisasi yang di sini setiap kali eksekusi dia akan menghasilkan nilai yang totally different. Namanya juga acak ya, berbeda terus. Nah, oleh karena itu untuk istilahnya di ilmiah itu reproducibility, untuk mereproduksi eksperimen dengan nilai yang sama, disediakan sebuah random seed. Pakai ini namanya pseudo random sebenarnya, jadi random seed dengan satu nilai. Kemudian nah ini kita mengenerate untuk nilai X-nya, kita generate sebuah nilai random, 3 nilai random dengan 3 nilai random dengan ukuran itu adalah sepanjang kolom ya, berupa 3 kolom satu baris. Ini 3 values ya, 0,3. Nanti outputnya ini bisa beda antara masing-masing komputer, pasti beda walaupun random seed-nya sama. Kemudian step function ini adalah fungsi aktivasinya.
Nah, fungsi aktivasinya itu di neural network kita sebut sebagai fungsi aktivasinya kalau menempel dengan neuron itu akan punya istilah baru yaitu perseptron. Itu adalah suatu neuron dengan step function ya, dan inputnya sesuai array yang acak tadi. Nah di sini coba saya ulang ya, nilai x-nya itu adalah berupa array. Array ini maksudnya neuronnya ini menerima berapa input. Nah itu x-nya. Kemudian step functionnya itu adalah pada bagian akhir, sebelum akhir ya, itu ada proses fungsi atau rules untuk menentukan outputnya ini bagaimana mengikuti rumus ini, lambda y sama dengan 0 if y lebih besar dari 0. Nah ini adalah sebenarnya di Python tuh ada fungsi namanya variabel, tapi di dalamnya tuh berupa fungsi, kita bisa bikin seperti itu. Lambda ya, lambda ini adalah fungsi dalam sebuah variabel. Maksudnya y itu akan bernilai 0 if y kurang dari sama dengan 0. Tapi ketika nilainya di luar itu ya udah 1 gitu. Ini lambda. Anda boleh pelajari lambda nanti lebih jauh karena ini bakal kita sering pakai nanti ya. Kemudian perseptron kita bangun adalah berupa neuron dengan input dengan jumlah input sebanyak x size-nya. Kemudian fungsi aktivasinya adalah yang step function ini. Nah, ketika kita run perseptron forward dengan input X, outputnya akan menghasilkan nilai 0 atau 1. Itu ya untuk yang neuronnya. Kita coba lihat, kita coba lihat programnya sekarang. Nah, programnya seperti ini. Di awal kita ada import numpy snp, di mana ini untuk import library, kemudian ada setting untuk random sheet-nya ya, kita eksekusi dulu. Nah ini udah kita eksekusi, berikutnya ini kita clear dulu deh selnya, outputnya kita current output kita all output aja, kita toggle. Nah gitu, coba ini kita run dulu ya, all output clear dulu. Nah terus ini kita control enter. Nah ini udah jalan, udah kita eksekusi. Kemudian untuk kelas neuronnya sama seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kita run juga di sini, control enter. Udah. Berikutnya di sini adalah untuk main fungsi mainnya ya, dimana input size-nya kita atur sama dengan 3. Kemudian step fungsinya seperti ini. Nah, di sini X-nya belum kita set ya, kita masih buat inisialisasi sedemikian rupa. Input 3 itu maksudnya nanti X-nya itu ada 3 nilai, kemudian ada step function-nya, kemudian kita bangun dulu perseptronnya. Jadi perseptronnya kita inisialisasi dulu di sini. Nah kita eksekusi juga, control enter. Udah jalan, perseptronnya menunjukkan random weight-nya dia punya sedemikian rupa, random bias-nya ini ya. Kemudian baru kita set nilai X-nya, random berupa ukurannya adalah 3. Kemudian kita lihat hasilnya bagaimana. Control enter. Nah hasilnya untuk X-nya begini. Lalu kita umpankan nilai X itu ke dalam perseptron. Tadi kan perseptron ini ya. Ke dalam perseptron, fungsinya forward supaya menghasilkan nilai X. Kita eksekusi sekarang. Control enter. Nah hasilnya output dari perseptron itu menghasilkan nilai X sama dengan nilai X sama dengan 1, dengan nilai X yang kita berikan tadi, dia menghasilkan nilai 1 Y-nya. Nah, konsep dasar ini harus diterapkan ya kalau kita bikin program biasa yang tidak berupa kelas, program yang sifatnya prosedural gitu kan. Mungkin kita tidak terpikir apa sih inspirasi di belakangnya. Jadi mindset kita ketika membuat kelas neuron ini harus sudah berpikir tentang jaringan syaraf tiruannya itu seperti itu. Nah berikutnya kita akan lanjut ke neuronnya, kita bikin layer itu tadi neuron cuma 1 ya. Oke, kita akhiri dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.